Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa SH, peserta Latsar tahun 2022 golongan 3, angkatan 1 kelompok 2. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada masyarakat. Selanjutnya, panduan perilaku akuntabilitas terdiri dari: yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dan bagaimana panduan perilaku akuntabilitas, selanjutnya hal yang harus kita pahami adalah aspek-aspek akuntabilitas yang terdiri dari: akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yakni hubungan antara kedua pihak, baik itu individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang dimaksud di sini adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, merupakan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja, yakni memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yakni akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder. Alat akuntabilitas yang pertama, perencanaan strategis berupa rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah, rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah, dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Yang kedua, kontrak kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari tahun 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS hingga Peraturan Pemerintah Terbaru Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Yang terakhir, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka harus memenuhi unsur-unsur, yakni kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir, konsistensi. Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, pengembangan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa saja yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai.
Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Yang terakhir, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya, perwujudan perilaku akuntabel dapat kita wujudkan. Yang pertama, memenuhi janji dan komitmen. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Yang keempat, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya. Yang keenam, mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja yang lebih hemat. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Nilai-nilai dasar ASN yang ketiga adalah kompeten. Kompeten adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Panduan perilaku kompeten yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan future world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility, disertai penuh ketidakpastian atau uncertainty. Demikian halnya situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau complexity, serta ambiguitas atau ambiguity. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan, maka ASN harus mampu beradaptasi dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Salah satunya yakni memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Selain itu, terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN untuk menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depannya. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi 3. Yang pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN yang pertama, upaya meningkatkan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang terakhir, pengembangan kompetensi sesuai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Perwujudan perilaku kompeten yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Yang kedua, bertukar pikiran, berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Yang ketiga, belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Yang keempat, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Yang kelima, membagikan pengetahuan, pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. 6. Menyusun rencana kerja atau anggaran dengan spesifik. Ketujuh, melaksanakan rencana kerja atau anggaran sesuai target yang ditetapkan. 8. Menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku. 9. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri
Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Sekian pemaparan core value akuntabel dan kompeten dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.